dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Topik kita di pagi ini dan nanti siang satu seri ya, sesi 1 dan sesi 2. Yaitu tentang change or die. Berubah atau mati. Manusia itu sangat amat sulit berubah. Saudara tahu yang namanya binatang gajah. Gajah itu sulit berubah. Gajah itu ya kalau ada jalur yang setiap hari dia jalani, besok kita bangun rumah di situ gitu. Nanti waktu dia lewat dia nggak mau minggir. Pokoknya jalurnya itu diterjang aja terus gitu. Manusia bukan gajah, tapi lebih bandel dari gajah. Sudah tahu di depannya maut, nyelonong aja terus masuk jurang maut. Waduh. Kadang-kadang ya manusia itu aneh. Ditawari mau hidup atau mati, pilihnya hidup. Nggak mau mati. Maunya hidup kekal, iya. Nggak mau binasa. Tapi tidak mau berubah. Nah ini aneh banget nih. Aneh sekali. Kalau manusia tidak berubah, dosanya tidak diampuni. Yesus mati di kayu salib, dosamu tidak diampuni kalau tidak bertobat. Enak aja Yesus mati di kayu salib, kita semua selamat. Meskipun tidak berbuat baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Siapa bilang kalau kamu jahat di mata Tuhan, kamu binasa. Belajar itu yang benar. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Yang cupet itu. Banyak sekali teolog-teolog itu makin doktor makin cupet pikirannya. Makin picik. Enggak berubah ya enggak selamat. Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalimat ini artinya kalau tidak sadar dan bertobat, dosamu tidak dihapus oleh Tuhan. Sesederhana itu kalimatnya. Nanti ada orang lain yang pakai, enggak apa ayatnya yang lain lagi. Satu ayat pun tidak boleh diabaikan. Apalagi ini ayat yang sangat jelas. Dalam terjemahan dari salah satu bahasa Inggris. Repent. Kalimat perintah itu, imperatif. Repent, bertobatlah. Then, and turn to God. Berbalik ke Tuhan. So that your sins may be wiped out. Dihapus, lenyap dosanya. Repent di situ metanoeo. Akar katanya. Artinya berubah. Apanya yang berubah? Yang berubah bukan pakaiannya. Yang berubah cara pikirnya, cara perasaannya, keinginan-keinginannya, jiwanya berubah, mindsetnya berubah. Berubah yang bagaimana? Then and turn to God. Berubah ke Tuhan. Tadinya kau ke dunia ini. Banyak orang merasa ke Tuhan selama ini. Ke gereja rajin. Tapi di pikirannya itu sebenarnya dunia. Bahkan ya, yang mengerikan lagi. Mereka datang kepada Tuhan dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Seperti penglaris gereja. Datang. Saya ulang-ulang terus saja. Kasih persepuluhan nanti kau dibalas Tuhan 100 kali. Ke gereja mau dapat kekayaan. Salah ini, sesat ini sebenarnya. Waduh Pak, itu terlalu kasar sesat. Itu belum kasar. Memang sesat. Kalau domba Tuhan mestinya turn to God. Kembali ke Tuhan. Diarahkan ya ke Tuhan untuk mendapatkan dunia. Waduh, itu jahat sekali loh. Apalagi ngakalin orang supaya ngasih persepuluhan.
Itu jahat sekali itu. Orang nggak punya uang, ditekan harus kasih per sebulan. Ada orang cerita sama saya, sudah 2 bulan Pak saya nggak bisa bayar, takut ke gereja. Loh ini per sebulan kok jadi kayak utang? Wah ini kebangetan ini. Saya bilang bagaimana? Keluar kau dari gereja itu bukan gereja itu. Silahkan marah kau yang di luar sana. Memang kau nggak takut Tuhan sih. Memang nggak takut Tuhan. Kalau takut Tuhan intinya bukan uang. Asal ada makanan pakaian cukup. Kalau dikasih lebih ya puji syukur. Puji Tuhan. Pas-pasan juga puji Tuhan tetap. Tapi jangan ngakal-ngakalin orang. Ya. Bahkan sedang di ujung maut pun masih sulit berubah loh. Sebagian tidak mau bahkan. Padahal sudah di ujung maut nih. Ada seorang yang kena cancer, kanker. Ketika anaknya masih baby. Anaknya masih muda juga. Suami istri masih muda. Saya tanya, aduh, kalian mesti bertobat. Anak ini masih kecil, kalian sudah kanker. Makannya yang benar. Hidupnya yang benar, jaga kesehatan. Kasihan anak ini nanti. Kamu mau sembuh nggak? Ya jawabannya tentu mau dong. Nggak ada orang bilang nggak mau Pak. Nggak ada, mau. Baiklah. Kamu mau nggak seandainya disuruh makan tanah tapi kamu sembuh? Mau. Jangankan tanah, saudara. Kalau kita lihat anak kita baby, terus kita udah kena penyakit yang berat, kasihan anaknya kan? Kasarnya ya saudara, kok saya disuruh makan tai, saya makan asal saya sembuh anak ini, bisa saya didik. Bener gak? Mestinya begitu. Ini enggak loh, mau sembuh. Kalau mau sembuh, mulai sekarang makannya yang benar ya Pak ya. Makanya begini, saya ajarin. Supaya sembuh dari kanker. Iya. Saya monitor. Cuma seminggu. Setelah seminggu, dia bilang, hidup kok sekali kayak gini ya. Gak enak nih. Makan lagi balik yang normal. Ya berapa bulan kemudian, meninggal. Iya. Bahkan ada gembala nih. Ini gembala loh. Sama anaknya itu dua-duanya cancer. Saya jenguk baik-baik. Aduh kenapa ya sekeluarga kok kena kanker semua ya. Gembala ini. Begini ya Pak. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita lakukan bagian kita saja ya. Nanti minta tolong Tuhan. Sisanya Tuhan yang lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan. Begini Pak caranya. Baiklah, yang ini bukan seminggu tahannya, sehari doang. Iya, sebab besoknya saya ketemu dia di depan gereja yang promosinya mujizat terus. Saya ketemu nggak sengaja tuh, loh Pak, ngapain di sini? Susah yang you ajarin tuh susah. Ini gampang nih, tinggal minum sesuatu yang didoakan. Sembuh Pak. Oh ya puji Tuhan kalau bisa sembuh. Sebulan kemudian meninggal. Bapak dan anak. Di ujung maut pun orang nggak berubah. Pengen jalan pintas. Pengen enak hidupnya. Gampang sembuhnya. Suksesnya gampang. Itu ciri-ciri orang yang begitu tuh. Kalau mau kaya didoain. Nggak ada begituan. Kalau kaya didoain bisa. Gereja ini penuh sekali ngantri panjang sampai berular-ular. Gampang kan didoain. Kaya, doain kaya. Didoain kaya, rusak karakternya. Iya. Manusia kalau suruh berubah nggak tahu ya kenapa sulit ya. Suatu hari kalau Tuhan izinkan saya mau menulis satu buku. Anatomi perubahan. Kenapa manusia nggak bisa berubah? Rupanya ada sebabnya. Rupanya itu sebabnya jelas. Solusinya firman Tuhan selalu. Ternyata ada semua jawabannya di firman Tuhan. Cuma belum ada yang menulis tuh, anatomi perubahan. Ya. Di ujung maut banyak yang masih tidak mau berubah. Ini aneh memang. Bahkan ya survei.
Ada suatu survei di California, judul surveinya itu Change or Die, berubah atau mati. Dikumpulkanlah orang-orang yang sudah sakit jantung yang mampetnya lebih dari 90%. Sudah sakit, udah berat tuh, udah bahaya itu. Itu setiap saat bisa meninggal tuh. Dikumpulkan. Apakah saudara mau sembuh? Semua jawab mau sembuh dong. Dijelaskan. Begini kalau mau ya. Nanti relawan kami akan menemani Bapak Ibu mencatat perubahannya. Udah. Ternyata dari 100 orang yang berubah kurang dari 5. Yang 95 itu meninggal. Nggak berubah sedikit pun. Relawan ngikutin soalnya. Dalam keadaan sakit loh nggak berubah. Dan ini fakta hidup. Ada orang yang sudah diabetes, sudah diamputasi. Minumnya es sirup. Jangan tersinggung loh ya, saya ini cerita apa adanya nih, bukan ngarang. Sampai gini saya, ini gimana sih ya? Duduk di depan saya minum gitu es sirup. Padahal diabetes sudah diamputasi, saya bilang. Ini gimana ya? Mungkin amputasinya mesti 2 kali ya. Baru 1 soalnya. Nggak berubah. Wadel banget manusia itu. Ya. Pasti ada yang merasa, iya saya bandel juga loh Pak. Ya, mudah-mudahan dengan khotbah pagi ini kita tidak bandel lagi. Ada men? Ya kalau enggak untuk apa? Saudara kesini untuk apa kalau nggak mau berubah? Saya mau tanya. Saya sering ngomong gini, memangnya ngumpul-ngumpul arisan apa? Harus berubah. Kalau enggak bagaimana? Ya. Kadang-kadang orang nggak mau berubah itu gini loh. Ditawarin kebenaran, dia nggak mau. Nggak mau itu masuk akal kalau dia punya yang lebih baik. Tapi banyak orang nggak punya pilihannya sebenarnya. Aku nggak percaya Tuhan Yesus. Lah kau percayanya apa? Nggak ada. Loh, nggak ada solusi yang lebih baik. Kalau kau punya solusi yang lebih baik, tunjukin. Aku mau ikut. Nggak punya solusi tapi nolak. Memang aneh. Aneh tapi nyata. Ya. Manusia itu makin tua, makin sulit berubah. Ibarat otot itu mulai kaku-kaku ototnya, udah nggak fleksibel. Makin sulit berubah. Apalagi yang makin sulit berubah? Makin kaya. Makin sulit berubah. Dia pikir semua bisa dibeli dengan uang. Makin sulit berubah. Makanya para konglomerat sulit berubah. Kenapa? Dia mana mau datang ke gereja begini? Gak mau. Dia kalau mau ibadah tinggal telepon. Pendetanya yang datang. Gerejanya yang datang ke rumahnya. Luar biasa ya. Tapi dia tidak bisa telepon Tuhan Yesus. Gak bakalan datang Tuhan. Enak aja. Mau ibadah pendetanya yang suruh datang. Gak bakalan, ya. Makin berkuasa, makin tidak bisa berubah juga. Manusia itu begitu tuh. Jangankan berkuasa, jangankan kaya, jangankan punya kelebihan. Yang nggak punya apa-apa aja nggak mau berubah. Nggak tahu apa sebabnya. Padahal hidup ini singkat. Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pada waktu engkau muda. Kenapa? Kalau engkau sudah tua, kaku. Nggak mau berubah. Kalau masih muda itu masih gampang berubah. Ya, pada umumnya begitu. Tapi tentu saja ada perkecualian. Masih muda makin susah berubahnya. Makin sok-sokan. Anak muda itu biasanya makin sok-sokan. Apalagi kuliah gitu. Bangga sok-sokan. Lulus S1 sok-sokan, S2 sok-sokan. Waduh, kau tuh nggak ngerti apa-apa. Ilmumu tuh nothing. Ya. Kamu kalau nggak belajar dengan benar, karaktermu nggak diperbaiki, kau jatuh dalam dosa, kau sengsara seumur hidupmu. Masih muda itu belajar. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Orang tua juga belum tentu kaku. Ada orang tua yang akhirnya, ya Tuhan, aku mengerti selama ini aku salah.
Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Better late than never. Bertobatlah kita semua, yang masih muda maupun yang sudah tua. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Before the trouble comes. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Maksudnya, ketika sudah tua, sudah nggak ada kesenangan lagi. Jangan sampai menunggu begitu baru nyari Tuhan, udah terlambat. Jangan sampai sudah tua, disediain AC kedinginan. Nggak disediain AC kepanasan. Disuruh duduk ambeien. Disuruh berdiri capek dengkulnya, sakit soalnya. Dikasih makanan, kolesterol. Dikasih minum, diabetes. Lah terus gimana? Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Hari-hari hidup kita itu berlalu seperti deretan awan, fana, sebentar lewat. Iya, sebentar lewat, saudara. Kalau yang sudah berumur tahu, iya ya dulu aku muda. Kok nggak berasa sekarang sudah tua ya? Ya, ada amin nggak, saudara? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Suatu hari nanti kalau kita sudah tidak ada, orang ingat lagu ini. Dulu masih sempat nyanyi lagu itu, sekarang sudah tidak ada. Dunia ini fana loh, saudara. Berubahlah. Nunggu apa lagi tidak berubah? Apa sih yang menyebabkan tidak berubah? Menunggu apa? Sementara hidup ini berlalu begitu cepat. Seperti uap. Seperti bunga bakung yang di pagi hari mekar indah sekali. Di sore hari sudah tidak ada lagi. Yang luar biasa adalah firman Tuhan berkata begini. Salomo saja yang megah sekali tidak didandani Tuhan seindah bunga bakung ini. Kamu, kita semua didandani melebihi bunga bakung. Artinya kita melebihi Salomo semua. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
Seringkali ya, di hari tua seseorang semakin sombong, semakin keras hatinya. Nggak mau berubah. Melakukan hal-hal bodoh di hari tuanya. Contohnya Salomo. Salomo adalah orang yang paling berhikmat di zamannya. Tapi di hari tuanya malah menyembah dewa-dewa istri-istrinya yang kafir itu. Nanti dibaca saja di rumah. 1 Raja-Raja pasal 11. Itu cerita Salomo di hari tuanya. Malah menyembah Baal, Dagon dan sebagainya. Asitoret, Asyera, dewa-dewi itu. Coba bayangkan. Mengerikan bukan? Berhikmat tapi akhirnya jatuh. Hidup manusia itu tragis. Cepat sekali menjadi besar, tua, terus berlalu, hilang. Ternyata ya saudara, ancaman adanya neraka tidak efektif. Orang ditakut-takutin adanya neraka, emangnya terus berubah gitu? Enggak. Orang diiming-imingi adanya surga, berubah? Tidak. Ternyata tidak efektif. Mungkin mesti dicelupin dikit ke neraka kali. Baru berubah. Ternyata gitu. Gak bisa, gak ada itu. Harus berubah. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Yang mengerikan lagi adalah ternyata mujizat juga tidak efektif. Bangsa Israel, umat pilihan Allah. Dipilih Tuhan secara istimewa. Ditunjukin mujizat. Laut terbelah di depan mata mereka loh. Di sini ada yang pernah melihat laut terbelah? Sungai terbelah? Atau got aja deh terbelah? Nggak bisa. Ini laut terbelah. Lalu mereka berjalan di tengah-tengah dinding air itu. Dia kalau lihat ke kiri, ke kanan kayak akuarium. Itu mujizat luar biasa loh. Kok tidak berubah ya? Diberi makan roti mana yang turun dari surga. Malah menghina. Roti ini nggak enak, tawar. Aku mau daging. Itu asal mula kata kedagingan. Israel minta daging. Dikasih roti mana minta daging. Kedagingan. Ya. Hari ini manusia tidak hanya kedagingan. Kelemakan. Suka makan lemak. Aduh, padahal lemak itu haram loh zamannya perjanjian lama. Di zaman perjanjian baru malah jadi harum. Haram sih Pak, tapi harum. Aduh. Mujizat itu dialami oleh bangsa Israel itu luar biasa. Bisa membayangkan nggak laut terbelah. Roti turun dari surga. Di Gunung Sinai, dia melihat kemarahan Tuhan ketika membuat patung lembu emas. Harun berkata, inilah Yahweh, patung lembu emas. Tuhan marah melalui Musa. Dibanting itu 10 firman Tuhan. Hancur. Patung itu dilebur. Jadi serbuk. Disuruh makan orang-orang itu. Mati semua akhirnya. Bangsa Israel itu, waduh. Lanjut dari Gunung Sinai. Sungai Yordan bukan terbelah gini, terputus. Coba kurang apa lagi? Yang terbelah mungkin masih orang berpikir biasa aja. Putus, Tuhan berikan yang lain lagi. Dia lihat, loh kok bisa putus, nggak ada apa-apa dari sono. Nggak berubah juga. Dihukum mati juga nggak berubah. Tegar tengkuk. Betapa sulitnya. Umat Israel loh itu. Umat pilihan Allah sendiri, yang milih Allah. Makanya terbukti, umat pilihan bisa binasa. Tuhan bisa pilih seseorang, siapapun kita. Tapi respon pribadi menentukan selamat atau tidak. Tetap binasa. Nggak ada itu penentuan Tuhan yang ini selamat, yang ini nggak ada.
Buktinya Israel. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Mana ada umat pilihan yang dipilih Tuhan pasti selamat. Ngarang itu mah. Umatku binasa. Karena apa? Tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal Allah? Karena menolak pengenalan itu. Umat yang dipilih Tuhan bisa menolak anugerah. Bisa murtad. Banyak orang bikin teologi ngarang sendiri. Kalau yang Tuhan yang pilih pasti selamat ya. Oh, baca Alkitab aja nggak ngerti ya. Anak SD aja tahu kalimat ini. Itulah orang yang sombong itu begitu. Yang menaruh karangannya sendiri di atas Alkitab. Alkitab sudah jelas bikin teologi yang aneh-aneh aja. Makanya jemaatnya tidak berubah. Bagaimana mau berubah? Teologinya salah. Ya. Penyebab utama manusia tidak mau berubah itu karena mengeraskan hatinya. Keras. Seorang orang tua misalnya terlalu keras terhadap anaknya. Enggak boleh Pak terlalu keras, kita harus mendidik anak itu di dalam Tuhan. Enggak, nah, itu mengeraskan hati itu. Enggak, aku benar, dia yang salah. Itu mengeraskan hati itu. Di antara kita ada enggak yang mengeraskan hati? Saya yakin masih banyak yang mengeraskan hati. Kalau sama istri kasar misalnya. Ya meskipun istrinya salah enggak boleh kasar. Bapak-bapak suami-suami di sini. Itu mengeraskan hati itu. Tuhan bilang kasih musuhmu. Lah ini malah keras sama istrinya, emang istri musuh. Menantu sama mertua juga gitu. Berani. Waduh. Ini sebenarnya semua itu tidak takut Tuhan loh. Kalau nggak berubah binasa loh, saya kasih tahu. Disuruh berubah nggak mau. Nggak bisa Pak. Aku dari sononya udah begini Pak. Kepribadianku emang gini Pak sejak lahir. Alasan. Makanya Bapak Ibu, saya anjurkan untuk mendengar khotbah saya yang semalam, yang khusus pemuda, dewasa muda itu. Meskipun tulisannya khusus dewasa muda, tapi itu prinsipnya sama. Bahwa kepribadian seseorang bisa berubah. Yang tadinya plekmatis atau pendiam banget gitu, bisa jadi sanguin. Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau ilmu psikologi zaman dulu nggak bisa, kepribadian nggak bisa berubah. Bisa. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ada amin nggak nih? Tidak ada yang mustahil, saudara. Apapun keadaan kita hari ini, kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Makanya kita harus belajar yang benar. Bahwa kita bisa berubah karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan rohnya ditaruh dalam diri kita. Artinya kita apa saja bisa. Asal kita mau. Banyak orang mengatakan tidak bisa. Sebenarnya bukan tidak bisa, tidak mau. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Kalau roh Allah dimateraikan dalam diri kita, maka tidak ada yang mustahil. Karena kuasa Allah beserta kita. Tapi kitanya harus mau. Harus mau dibentuk. Yang masih muda maupun yang sudah tidak muda, gagal dalam karir, gagal dalam mata itu enggak masalah. Tidak ada yang mustahil. Benahi karaktermu, berkenan bagi Tuhan. Yang lain akan ditambahkan. Ada amin?
Masalah utama manusia itu pada karakternya sendiri. Kok aku nggak dapat kerjaan ya? Karakternya dibenerin dulu baru beres semuanya. Dan yang paling utama adalah berkenan bagi Tuhan. Buat apa sukses dunia kalau Tuhan tidak berkenan? Buat apa engkau memiliki seluruh isi dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu? Nggak selamat. Nggak ada gunanya. Makanya ya orang kaya itu memang gampang masuk neraka. Kenapa? Karena biasanya hatinya ada di hartanya. Tapi tidak semua orang kaya yang hatinya ada pada Tuhan ya nggak ke neraka. Dan sebaliknya orang miskin nggak gampang masuk surga juga. Karakternya yang penting. Saya cuma bisa ngomong begini. Bagi saudara yang punya uang banyak, kaya, gunakan untuk Tuhan. Sebab Alkitab berkata, bersahabatlah menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Bersahabat dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu konteksnya. Sebelum kita menutup mata, persembahkan semuanya untuk Tuhan. Waktu kita, uang kita, hidup kita, semuanya. Untuk Tuhan itu bukan dikasih gereja loh ya, bukan. Perbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saya ada uang triliunan, pasti berubah dunia. Pasti seluruh dunia lihat, ini ada apa ini? Di Jakarta, tepatnya di Grisenda. Ini ada apa kok ada yang gila begini? Bikin sesuatu begini. Waduh. Saya sudah ada bayangan, cuman belum waktunya kali. Ya. Penyebab manusia tidak bisa berubah itu karena mengeraskan hati. Contoh, sejak dunia dijadikan sudah begitu. Kenapa Kain membunuh adiknya? Karena iri, bukan? Iya. Tapi sebenarnya Kain sudah diperingatkan oleh Tuhan. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah bicara sama Kain. Tuhan tahu Kain hatinya panas. Tuhan peringatkan Kain, Kain, kalau kamu begitu, hati-hati loh, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan ia menggodamu. Orang kalau panas hati itu gini, awas kau ya. Iya, lihat aja sepak terjangnya di YouTube. Dari mukanya udah ketahuan, bahasanya ketahuan, kerasukan roh jahat. Orang-orang itu. Ya, Kain juga sama. Tapi Kain mengeraskan hatinya. Enggak. Adikku harus kulenyapkan. Jatuhlah ia ke dalam pembunuhan yang pertama di dunia ini. Kain. Bagaimana dengan kasus Fir'aun? Kan banyak teolog di luar sana bicara Fir'aun itu dikeraskan Tuhan Pak hatinya. Tuhan itu menentukan siapa yang binasa mana tidak. Kamu enggak baca Alkitab. Pakai ngotot lagi. Baca lagi bro. Minimal 10 kali kau baca. Saya itu heran loh, kenapa orang nggak baca ya? Ternyata saya tahu sebabnya. Rupanya mereka nggak baca Alkitab. Baca buku. Bukunya ngomong begitu, jadi kesalahannya turun-temurun. Sampai hari ini. Coba dibaca lagi. Dalam kasus Fir'aun ini, Tuhan bermaksud agar Fir'aun percaya dengan Allah. Karena melihat mujizatnya. Maksud Tuhan itu. Coba kita baca Keluaran 4 ayat 5. Nanti dibilang saya ngarang. Ini firman Tuhan kepada Musa, ayat 4-nya dulu ya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat lagi di tangannya. Jadi rupanya tongkat menjadi ular. Jadi Musa disuruh menghadap Fir'aun. Tongkatnya dilepas jadi ular. Pegang lagi buntutnya, jadi tongkat lagi. Maksudnya supaya Fir'aun percaya iya ada Allahnya Israel. Gitu. Ya. Nah, ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Maksudnya gitu.
Tanganmu masukkan ke kantong. Keluar lagi kusta. Masukin lagi. Bersih. Kaget lagi kan Firaun? Mestinya benar Tuhan ada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Mestinya gitu. Itu tujuan Tuhan. Tuhan tidak pernah menentukan seorang pun binasa. Bahkan sebaliknya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa kalau itu ayatnya ada. Predestinasi itu tidak ada ayatnya. Itu karangan manusia itu. Ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Akhirnya 2 itu diabaikan oleh Firaun. Lalu diberi tulah, 10 tulah. Masih ingat gak? 10 tulah di Mesir. Perhatikan baik-baik, baca baik-baik. 5 tulah yang pertama, itu bukan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri. Dibaca nanti. Setelah 5 kali mengeraskan hatinya, Tuhan marah. Dikeraskan hatinya Firaun 5 di berikutnya. Matilah Firaun. Itu sebenarnya hukuman karena engkau mengabaikan 2 peringatan pertama, 5 tulah pertama, masih mengeraskan hati, dimatiin sama Tuhan. Dikeraskan hatinya. Bukan Tuhan menentukan Firaun jadi jahat, bukan. Karena Firaun sudah jahat lebih dulu. Tuhan tidak pernah mengubah orang baik menjadi orang jahat. Gak ada itu. Firaun memang sudah jahat, dikasih kesempatan, tetap jahat, dimatiin sama Tuhan dengan cara dikeraskan hatinya. Di perjanjian baru ada satu kasus, Ananias Safira, menipu Tuhan, dimatiin sama Tuhan. Apakah Tuhan yang menentukan dia binasa? Tidak. Karena dia menipu Tuhan, itu hukumannya. Sama seperti kita semua, melawan Tuhan, terkutuk. Jangan salahkan Tuhan, Tuhan tidak menentukan. Kenapa kau melawan Tuhan? Alkitab dengan jelas mengatakan di perjanjian baru. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Jelas kan? Sangat jelas. Apa itu mengasihi Tuhan? Bukan ngasih persembahan persepuluhan. Bukan ngasih duit ke gereja, bukan. Mengasihi Tuhan itu melakukan seluruh perintah Tuhan. Kehendak Tuhan. Yang mana? Persepuluhan, bukan. Sudah dibatalkan di perjanjian lama. Ada perjanjian baru, hiduplah menurut perjanjian baru. Umat perjanjian baru. Ya. Oleh sebab itu, kalau orang mengerti betapa besar kesempatan yang ada pada diri kita, kita pasti berubah. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebenarnya Yudas juga sudah diperingatkan oleh Tuhan. Matius 26 ayat 24. Tuhan sudah kasih tahu nanti ada di antara kamu yang mengkhianati aku. Lah kok terus dia? Mestinya dia, waduh, nyindir aku nih Tuhan. Gak jadi deh. Kan gitu mestinya. 12 mengeraskan hati itu. Bahkan setelah mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas menyesal. Menyesal kan? Itu kesempatan loh sebenarnya. Kesempatan buat Yudas untuk bertobat. Kembali lagi ke Tuhan. Tapi ia malah bunuh diri. Mengeraskan hati, nggak mau balik. Semua orang yang mengeraskan hatinya, jangan sampai engkau dikeraskan Tuhan. Itu sama dengan binasa. Firaun itu dibinasakan karena mengeraskan hati. Gereja harus menekankan pertobatan, perubahan. Perubahan yang nyata dalam seluruh hidup kita. Bukan menekankan kemakmuran dunia. Kan gereja pada umumnya ngajarin gitu. Kok akan diberkati seperti Abraham kaya. Loh kok kaya? Kenapa ya uteknya itu kok duit terus ya sampai hari ini ya? Sampai segala cara diusahakan untuk mengcounter khotbah saya. Segala cara. Malu-maluin tuh gak? Gak pakai Alkitab ngomong kebenaran. Aneh orang-orang ini emang. Aduh. Ya. Iman itu sebenarnya adalah perubahan hidup yang nyata untuk menyenangkan Tuhan. Jadi iman itu bukan cuma percaya di mulut, bukan cuma setuju di pikiran. Iman itu perbuatan nyata untuk menyenangkan Tuhan. Iman itu perbuatan nyata yang berkenan bagi Tuhan. Itu iman. Kalau hidup kita belum berkenan, artinya belum beriman. Meskipun jadi pendeta sekalipun. Benar. Karena banyak di YouTube asal ngomong, wah ini bukan hamba Tuhan.
Itu hamba setan itu sebenarnya. Emangnya Tuhan senang lihat kau bicara sembarangan seperti itu? Kita mesti persoalkan sama Tuhan begini loh. Udah nggak usah urusan nggak enak sama gembala dan sebagainya. Enggak, langsung sama Tuhan aja. Tuhan, apakah hidupku ini berkenan ya Tuhan? Tanya ke Tuhan. Apakah masih ada PR yang harus kuselesaikan Tuhan sebelum aku menutup mata? Berubah. Jangan kekeh sama maunya sendiri. Kekeh itu apa ya? Ngotot maunya sendiri. Makanya ya, topik perubahan itu yang paling sulit. Saudara, hari ini jangan mengeraskan hati, saudara. Ada orang yang merasa aku tidak bisa berubah, Pak. Aku dari lahir sudah begini, keras orangnya. Ya, tapi tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Ingat baik-baik itu. Aduh, mustahil, Pak. Ya mustahil bagimu, kamu mau atau tidak? Ini masalahnya mau atau tidak, itu saja. Tidak ada yang lain. Pagi ini kita lagi menekankan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Nanti kau dikeraskan sama Tuhan. Dibinasakan. Kau tidak mau berubah. Belajar berubah dari hal-hal yang kecil. Kecil apa misalnya? Makan, minum, bicara. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Matanya. Mata itu jangan jelalatan kalau lihat lawan jenis. Ayo, yang benar. Ibu-ibu pada ketawa. Saya yakin ibu-ibu tahu loh mata yang jelalatan sama enggak tuh. Iya, kalau ngadep gitu kan kelihatan. Kalau jelalatan tuh nyeken dari bawah ke bawah. Aduh, manusia di scan. Ini ya, jangan sampai ada aser yang seperti itu. Nanti jemaat mau datang, waduh gua mau scan nih. Asernya begini. Aser itu semua kita nggak boleh seperti itu. Pelayan Tuhan itu harus bersih. Pikirannya, hatinya, jemaat pun harus bersih. Ada amin nggak ini? Ya, yang lama lupakan, saudara. Dulu aku keras kepala, Pak. Ya memang. Dulu aku mengeraskan hati, Pak. Ya memang. Tapi ke depan jangan lagi. Ya. Kalau enggak sampai kapan? Kalau enggak sampai kapan enggak mau berubah? Ini udah kesekian kali khotbah, enggak tahu udah ke 1000 berapa ya. Kalau orang masih enggak berubah juga, aduh. Kadang-kadang saya tuh mikir gini, Tuhan, kalau enggak ada yang berubah terus buat apa ya? Mendingan di atas gunung aja saya. Habis enggak ada yang berubah. Udah ngotot enggak berubah, malah dimusuhin banyak orang ya. Aduh, saudara. Ya, pagi ini jangan mengeraskan hati. Jangan ngotot dengan prinsip yang sudah kita punyai dulu. Kalau itu tidak menyenangkan Tuhan, jangan, saudara. Jangan pernah lakukan itu. Ya, Tuhan itu luar biasa, ingin kita berubah. Sebab kalau tidak berubah, binasa. Tuhan itu sudah berikan segalanya pada kita. Semuanya sudah diberikan agar kita berubah. Ya. Tuhan itu seperti itu loh. Seringkali di Alkitab itu dipakai perumpamaan bejana yang dari tanah liat. Tahu ya, kan ada film dulu itu yang bejana terus pakai tangan dibentuk. Tuhan itu seperti seorang penjunan. Kita seperti bejana. Seperti. Kalau bejana kan benda mati, diem aja gitu. Kita enggak. Seperti bejana yang ikut. Tuhan arahkan ke sana, aku ikut Tuhan. Tuhan arahkan ke sana, aku ikut. Kamu harus jadi pengkhotbah. Gak bisa Tuhan, aku gak bisa ngomong. Gagap. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Belajar. Percayalah saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tuhan itu penjunan. Asal kita mau, kita akan jadi bejana yang indah di tangannya. Amin ya. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana
Saudara, coba yang tulus. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara sekalian, berubah atau tidak, itu keputusan kita. Jangan pernah berpikir, memang nasibku begini Pak, aku gak bisa berubah. Gak ada itu nasib begitu. Emang aku bakat Pak. Gak ada orang yang bakat. Ada orang yang selama ini mungkin pengertiannya salah ya. Orang tuaku diabetes Pak, jadi aku pasti diabetes. Salah. Seorang anak mewakili gen itu cuma 10%, maksimum 15% pengaruhnya. Jadi kalau seseorang orang tuanya diabetes lalu anaknya diabetes, jangan nyalain orang tua. Yang 85% kesalahan kita. Bahkan yang orang tuanya sehat, anaknya biasa diabetes. Kalau tiap hari minum soft drink, pasti itu. Sama, jangan menyalahkan orang tuaku memang kasar sih Pak, jadi aku sekarang memang kasar juga. Kan apa tuh, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya katanya. Pakai peribahasa lagi. Untuk membenarkan apa perbuatannya. Manusia itu paling pintar loh cari alasan. Nanti kalau enggak pakai ayat Alkitab. Waduh. Bukannya dicari dampaknya apa, buahnya. Alkitab itu jelas. Dari buahnya kau akan tahu apakah itu kebenaran atau bukan. Kalau segala sesuatu menimbulkan huru hara, tidak mengubah orang menjadi baik, mengenal Tuhan lebih baik, itu pasti bukan kebenaran. Kalau segala sesuatu ajaran menyebabkan orang menjadi pasif, aku sudah selamat, gak usah melakukan apa-apa, itu pasti bukan kebenaran. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu pasti bukan kebenaran. Kalau orang tidak berbuat baik untuk Tuhan, maka dia gak selamat. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, maka dia terkutuk makan. Bahkan terkutuk. Mengasihi Tuhan bagaimana? Dengan perbuatan nyata, bukan dengan mulut. Perbuatan nyata. Bagaimana kita hidup setiap hari. Oleh sebab itu topik perubahan itu paling penting. Ukurannya, indikatornya kita bertobat apa enggak itu berubah. Kalau tidak berubah, berarti belum bertobat. Alkitab berkata begini, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia manusia baru. Kalau enggak dia tidak di dalam Kristus. Banyak orang sudah Kristen, KTP-nya sudah rajin ke gereja, tapi tidak ada ciptaan barunya, masih yang dulu. Masih kasar bicaranya, masih tidak jujur, masih tidak mau berubah. Berubah itu memang sulit sih, betul, tapi bukan tidak mungkin. Ya, ibaratnya gini loh, jangankan berubah karakter, Pak, berubah makan aja susah. Disuruh makan sehat aja susahnya minta ampun. Ada mahasiswa saya yang rupanya dia nggak doyan sayur. Saya bilang, kamu mau sehat nggak? Mau. Tapi aku nggak doyan sayur, Pak. Mau apa nggak gitu aja? Mau. Tapi nggak doyan, Pak. Tapi terus. Mau nggak? Kalau mau makan aja itu. Bahkan saya kasih yang ekstrim. Kamu kalau mau doyan sayur ya, ngejus. Jus pare. Mentah lagi.
Dia langsung gitu. Aduh, kalau orang udah kena jus pare ya, nanti makan sayur jadi enak. Itu nggak enak banget kan, pahit kalau mentah. Orang harus dicelup sedikit ke dalam kepahitan hidup. Baru iya Tuhan. Baru dia cari Tuhan. Kalau enak-enak terus dia nggak cari Tuhan. Dia menikmati dunia. Iya benar. Saya nggak tahu ada nggak ya orang yang nggak pernah mengalami penderitaan. Saya nggak tahu. Sebaiknya jangan, harus lewat. Supaya belajar. Ketika kita lewat lembah kekelaman, itu responnya seperti apa. Saya yakin setiap orang punya pengalaman, beda-beda bentuknya. Yang beda adalah begini, ketika dapat pengalaman, responnya bagaimana? Respon menentukan masa depan. Ketika orang ditipu oleh temannya sendiri, bangkrut, responnya apa? Kok responnya dia bunuh temannya itu? Selesai sudah. Dia nggak selamat ya. Tapi kok responnya, aduh Tuhan, lain kali aku belajar supaya tidak ditipu lagi. Tuhan ampuni dia. Kalau enggak dia binasa juga Tuhan. Terbentuk karakternya, matang imannya. Jadi ada partisipasi, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Bukan semuanya diborong Tuhan kita diem aja gitu. Ada orang yang pakai ayat, mau membenarkan pakai ayat. Pak, bukankah ada ayat, selagi tidur aku memberkatimu. Makanya aku tidur terus Pak. Loh ini gimana sih ya? Baca ayat itu milih-milih lagi. Kita harus berubah. Sampai kapan kita tidak mau berubah? Kalau kita berubah yang untung siapa? Ya kita sendiri. Memangnya orang lain yang untung? Ya, hari ini saya cuma mau ingatkan, mari kita berubah. Jangan berkata tidak mungkin. Jangan berkata tidak mungkin, sang benjunan itu adalah Tuhan sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah kita memberi diri untuk dipimpinnya. Mau memberi diri untuk belajar. Belajarlah firman. Hari ini kalau belajar firman Tuhan yang benar lebih gampang. Di rumah pun ada YouTube. Di GSKI PIK ini ada program online Bible Study. Yang tidak sempat sekolah teologi, ikuti itu saja. Itu lebih mantap itu kalau mengikuti urut. Online Bible Study. Rabu malam, Zoom. Kalau tidak sempat ikut Zoom, gak masalah. Kamis paginya sudah ada di YouTube. Karena malam hari saya ngedit itu. Saya nggak tidur sebelum selesai ngeditnya. Bayangin, bicara sendirian, klik-klik sendirian, udah selesai ngedit sendirian. Aduh, saya kalau ngedit bisa sampai jam 11, jam 12, aduh, kok saya sendirian sih. Udah selesai upload ke YouTube, habis itu tidur saya. Pagi hari langsung balik lagi, udah selesai. Oke, baru ada di YouTube. Aduh, semangat saudara. Semangat. Kalau kita nggak punya semangat lalu rohnya padam. Roh kita harus menyala-nyala ketika ketemu Tuhan. Itu pemazmur saja mengerti itu ketika lewat lembah kekelaman. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya yang menghibur aku. Wah, mantap. Sama ketika kita mengalami persoalan, ya biasa aja gitu. Jangan terlalu, aduh sedih. Jangan lebay. Ya sedih sih sedih betul. Tapi ingat, kesedihan itu gak akan lama. Sebaliknya yang seneng banget gitu ya lagi dapat apa gitu. Jangan terlalu seneng. Sebentar lagi berlalu semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mendengarkan khotbah yang berjudul Cincin Salomo, dengerin. Itu hikmat Yahudi yang luar biasa itu. Itu beredar cerita tradisi itu di Israel. Cincin Salomo. Ada yang sudah buat cincin Salomo rupanya. Jemaat. Dia pesan lewat online. Saya mau tulisannya begini. Udah jadi. Ditunjukin saya fotonya. Bagus juga ya. Cincin Salomo. Saudara kalau nggak bisa berubah juga, mesti bikin cincin Salomo. Ingat terus tuh. Oh iya ya. Oh iya ya, sebentar lagi hidupku berlalu. Cepetan berubah.
sebelum terlambat. Amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan ke Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan tulus, saudara. Ku rindu selalu mendengar suaramu, Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suaramu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendakmu dan turuti rencanamu. Ku rindu selalu mendengar suaramu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendakmu dan turuti rencanamu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Musik saja. Saudara sekalian, hidup kita itu sangat terbatas, ada ujungnya. Berubahlah mulai sekarang, jangan ditunda-tunda. Berubahlah saudara, belajar firman setiap hari, lakukan. Jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan saudara. Semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Kepribadian seperti apapun bisa dirubah oleh Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini, ya. Sang penjunan kita itu Tuhan. Katakan dengan tulus, saudara. Aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan, Ku berjalan di jalan. ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi menjelang siang ini kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah, agar mereka pun boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, Engkau berkati seluruh keluarganya, agar melayani Tuhan sampai langit yang baru dan bumi yang baru. Juga seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di ujung bumi, yang mendengarkan firman-Mu. Mohon berkat-Mu turun atas kami. Mari saudara angkat tangan-Mu tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan.
Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.